Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami, kelompok 7 akan memaparkan hasil diskusi kami terkait dengan telaah modul ajar. Di sini untuk modul ajarnya itu dari SMP Kasih Maitreya, jadi dari Riau, jadi Riau ya, sesuai Sumatera. Di sini untuk yang kami amati berdasarkan modul di LMS untuk modul ajar itu mencakup tujuh hal. Yang pertama, capaian dan tujuan pembelajaran itu di situ ada materi ajar, ada rincian kegiatan dan durasinya, ada alat bahan atau sarana dan prasarana, ada strategi belajar yang akan digunakan juga ada, rencana penilaian atau asesmen, dan yang terakhir evaluasi pembelajaran. Di situ semuanya sudah tercakup. Kemudian berikutnya di sini diminta untuk mencari apa yang kurang dari modul yang diamati. Silakan saudara Abdul. Baik, selanjutnya langsung ke bagian materi ajar ya. Jadi di dalam modul yang kami amati, contoh objek yang dideskripsikan dalam bahan ajar adalah pantai beras basah di Kalimantan Timur. Sedangkan siswa tersebut berada di SMP di Kepulauan Riau, sehingga kurang sesuai dengan pengalaman dan pemahaman siswa. Kemudian saran dari kami, karena peserta didik masih di fase D atau kelas 7 SMP, maka harus disesuaikan dengan pengalaman dan pemahaman siswa. Objek yang dideskripsikan dalam materi ajar bisa disesuaikan dengan lingkungan dan budaya yang lebih dekat dengan peserta didik. Seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh Kemudian di bagian rencana penilaian atau asesmen. Baik, saya lanjutkan, yaitu di bagian asesmen. Sebenarnya di modul ajar itu sudah mencakup ada asesmen diagnostik, asesmen formatif, sama sumatif. Tetapi di asesmen diagnostik ini hanya menggunakan pertanyaan formatif yang dilakukan secara klasikal saja. Jadi hanya guru yang memberikan pertanyaan kepada siswa. Nah, untuk itu saran dari kelompok kami itu asesmen diagnostik itu dapat dilakukan untuk mengetahui kebutuhan dan kesiapan belajar siswa, maka sebaiknya bisa menggunakan kuis yang diberikan di awal pembelajaran seperti yang sudah kita pelajari kemarin. Itu misalkan ada 10 soal, yang mana 3 soal itu nantinya berisi soal tentang materi sebelumnya, 6 soal materi untuk hari ini, kemudian 3 soal itu untuk materi selanjutnya. Di sini asesmen diagnostik untuk pengetahuan kognitif. Selanjutnya mengenai tagihan. Nah, pada pembelajaran pada modul ini tagihannya itu sama, yaitu menggunakan LKPD. Nah, sebaiknya tagihannya itu bisa disesuaikan dengan gaya belajar siswa. Seperti itu. Demikian teman-teman sekalian untuk kelompok. Oh ya, yang mau mengomentari silakan. Bukan mengomentari tapi bukan. Oh ya, boleh. Baik, saya perwakilan dari kelompok 6. Saya ingin bertanya, menurut kalian dari modul yang sudah kalian amati, apakah modul tersebut sudah menerapkan pendekatan TARL? Kemudian jika sudah, bagaimana penerapan pendekatan TARL tersebut? Kemudian jika belum, menurut kalian perbaikan seperti apa, masukan seperti apa yang bisa kalian tawarkan ke dalam modul ajar yang sudah kalian amati? Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi pertanyaannya adalah apakah di modul ini, di modul ajar yang diamati itu sudah menerapkan prinsip TARL. Itu satu. Kemudian yang kedua, Kalau sudah, tahapannya atau penerapannya seperti apa? kalau belum bagaimana sarannya?
perbaikannya. Oke. Baik, coba dijawab ya. Jadi berdasarkan modul ajar yang sudah kita analisis itu, guru itu menerapkan asesmen diagnostik, formatif dan juga sumatif. Tetapi dalam pengajarannya asesmen tersebut setelah guru mengetahui pengetahuan awal siswa tidak diterapkan dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran itu juga dibagi dalam beberapa kelompok, tetapi secara general tidak berdasarkan daya belajar siswa, baik visual, auditory, sama kinestetik. Kemudian dari tagihan pun juga sama seperti yang sudah kita utarakan tadi. Kalau tagihannya itu berupa LKPD. Jadi sudah menerapkan atau belum? Belum menerapkan. Jadi pertanyaan yang kedua, kalau belum menerapkan, sarannya seperti apa? Perbaikan. Perbaikan. Untuk ini karena tadi sudah menerapkan ini ya, jadi asesmen itu nanti digunakan untuk mengelompokkan berdasarkan pengetahuan siswa di awal dan juga dari gaya belajarnya nanti, dari visual, auditory dan juga kinestetik itu nanti bisa digunakan di KR. Bagaimana Mbak? Terjawab ya? Ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Dan mengingat waktunya sudah habis, maka kami cukupkan untuk presentasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.